Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Good Momies, ketemu lagi sama Evi. Di video kali ini kita mau belajar tentang kalori kosong. Simak yuk. Sebelum kita mulai, saya mau klarifikasi dulu nih. Jadi saya ini bukan ahli gizi ya. Waktu di IPB, waktu kuliah S1, kita itu boleh memilih mata kuliah dari jurusan lain, dan saya milih mata kuliah gizi. Saya ambil beberapa mata kuliah seperti ilmu gizi dasar. Jadi ya itu, ilmu gizi saya masih dasar, masih basic banget. Walaupun begitu, saya minta tolong teman saya yang ahli gizi betulan untuk mengecek materi kita hari ini, supaya saya tidak memberikan informasi yang salah kepada Good Momies. Nah, kalau mau lihat obrolan saya bersama Rubita yang ahli gizi, linknya saya taruh di sini. Jadi Good Momies bisa lihat tuh tips-tips bagaimana caranya mencegah anak kita supaya nggak jadi anak yang pemilih makanannya atau anak yang picky eater. Oke, balik lagi ke materi yang mau saya sampaikan hari ini ya. Apa itu kalori kosong? Kalori kosong itu bukan berarti tanpa kalori ya. Jadi bukan zero kalori. Kalori kosong itu adalah empty kalori. Jadi makanan-makanan yang tinggi kalorinya tapi rendah nilai nutrisinya. Nilai zat gizinya rendah. Sedangkan di sisi lain kita punya nutrient dense food atau makanan-makanan padat nutrisi. Jadi berlawanan tuh, ada kalori kosong dan ada padat nutrisi. Seperti yang sudah Good Momies tahu, kalau tubuh kita ini butuh namanya zat gizi. Zat gizi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat gizi makro atau zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak. Dan yang kedua ada zat gizi mikro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, zat gizi makro sendiri, yang tadi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak, itu dibagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Tiga-tiganya ini kita butuh dalam jumlah banyak. Sedangkan zat gizi mikro yang tadi kita butuhkan dalam jumlah sedikit, itu dibagi menjadi 2, yaitu vitamin dan mineral. Vitamin sendiri itu banyak, dari A, B, C, K, banyak. Dan mineral juga banyak, seperti zat besi, kalsium, natrium, dan lain-lain. Oke, itu tadi nutrisi secara amat-amat singkat, karena kita belum merinci apa tugas masing-masing dari nutrisi itu di dalam tubuh. Intinya kita butuh semua nutrisi itu agar tubuh kita tetap sehat. Anak-anak kita butuh semua nutrisi itu agar mereka tumbuh optimal. Semua tidak terkecuali. Jadi ya, kita butuh lemak, Momies. Mungkin kalau yang berat badannya sudah kayak saya terlalu lebar, mungkin nggak terlalu banyak lemaknya, ya kan? Kurangi lemak, kurangi karbohidrat. Tapi buat anak-anak jangan dihilangkan. Kalau bisa mereka dapat semua zat gizi tersebut. Nah, lalu apa itu kalori? Dari tadi yang zat gizi makro yang 3 itu, karbohidrat, protein, dan lemak, tiga-tiganya menyumbangkan kalori. Kalori itu adalah satuan energi. Jadi, kalori itu adalah apa yang kita butuhkan untuk kita bisa bergerak dan berfungsi. Jadi kayak jantung bisa berdetak, paru-paru bisa bernafas, otak bisa bekerja, semuanya itu pakai kalori. Kalau tubuh kita kekurangan kalori, jadi hari itu kita nggak makan banyak, kalori kita tidak cukup, yang terjadi adalah tubuh mengambil lemak lalu dipecah menjadi energi, jadi kalori. Jadi kita bisa kekurangan berat badan, maksudnya berat badan kita turun. Nah, sebaliknya kalau kita makan hari itu kelebihan kalorinya, maka kalori yang berlebih tadi disimpan tubuh dalam bentuk lemak. Jadi berat badan kita naik. Gitu ya Good Momies. Semoga udah paham antara nutrisi dan kalori. Nah, kita lanjut ke makanan yang kalori kosong tadi. Kita lanjut ke contoh-contohnya aja ya. Contoh pertama ada snack coklat. Yang saya pakai untuk contoh adalah merek Henzel. Kalau belum tahu, Henzel adalah snack wafer coklat. Saya menjadikan Henzel contoh tanpa bermaksud buruk atau merendahkan ya. Saya cuma menyampaikan informasi nilai gizi yang diberikan oleh Henzelnya sendiri yang bisa Good Momies cek di kemasannya.
Snack wafer coklat ini mau saya bandingkan dengan pisang. Pisang juga bisa dikonsumsi sebagai snack praktis kan? Tinggal kupas, makan deh. Bobot bersih Hansel adalah 28 gram. Sedangkan pisang yang saya punya, bobotnya setelah dikupas adalah 100 gram. Dalam Hansel yang hanya 28 gram tadi, terkandung 140 kilokalori. Sedangkan di pisang yang bobotnya 3 kali lebih dari si wafer coklat, terkandung hanya 89 kilokalori. Lalu apalagi kandungan gizi Hansel? Ada lemak total 8 gram, protein 4 gram, gula 10 gram, dan natrium 30 mg. Sedangkan pisang punya lemak 0 gram, protein 1,1 gram, gula 12 gram, dan pisang juga punya kalium, vitamin A, C, B6, dan magnesium. Jadi dengan kalori yang lebih rendah, hanya 89 kilokalori, kita bisa dapat nutrisi lebih baik kalau makan pisang dibanding kita makan wafer coklat yang kecil, ringan, hanya 28 gram, tapi kalorinya sudah 140 kilokalori. Nah, apakah yang namanya lebih tinggi kalorinya itu berarti lebih jelek? Nggak juga, kita bandingkan Coca-Cola sama susu UHT. Misalkan jumlahnya sama-sama 1 gelas, yaitu 200 ml. Cola dalam 200 ml mengandung 84 kilokalori, sedangkan susu 125 kilokalori. Tinggian susu kan? Kita tengok lebih lanjut. Apa sih isinya cola? Cola mengandung 21 gram gula. Sudah, itu saja. Sedangkan susu mengandung lemak, protein, berbagai mineral seperti kalium, kalsium, fosfor, dan juga berbagai vitamin. Basically, Coca-Cola itu adalah air dikasih gula doang sama dikasih karbon dioksida supaya bisa jadi fizinya itu, bubble-bubble-nya itu. Oleh karena itu, cola tergolong kalori kosong, tinggi kalori tanpa zat gizi, dan susu tergolong padat nutrisi. Contoh klasik makanan kalori kosong lainnya adalah donat. Donat, adonan lembut yang dibentuk cincin, digoreng, lalu dilapisi gula. Siapa yang nggak suka? Aduh, enak banget ya kan? Tapi satu donat saja bisa menyumbang 200-300 kilokalori. Apalagi good moms kalau lagi hilaf makan 6. Kaliin aja tuh misalnya 200 aja. 200 kali 6 itu udah 1200. Ingat loh, good moms hanya butuh kira-kira 1900 sampai 2000 kalori per harinya. Kalau kita buat donat sendiri, kira-kira bahannya adalah terigu, ragi, telur, mentega, dan minyak goreng untuk menggoreng. Untuk icingnya mungkin ini ya. Tapi kalau lihat bahan yang dipakai sama Dunkin Donut, itu sepanjang ini. Banyak bahan tambahan supaya donat mereka tahan lama, tetap empuk walaupun dipajang berjam-jam, icingnya tetap mengkilap terus. Nah, perhatikan di sini, Dunkin Donut pakai tepung yang difortifikasi atau enriched flour yang diperkaya, termasuk diperkaya zat besi. Saya mau membandingkan donat stroberi dengan salad buah yang segar ini. Sama-sama makanan selingan, sama-sama ada stroberinya. Cuma kalau yang tadi stroberinya rasa icingnya doang, kalau salad buah kita pakai stroberi betulan. Dressingnya saya pakai yogurt plain, lalu dengan tambahan pemanis madu. Bagaimana kalau kita bandingkan? Kalori di satu donat adalah 280 kilokalori, sedangkan di salad buah buatan saya hanya 174 kilokalori. Nah, salad buah buatan saya dengan buatan Good Moms kandungannya bisa berbeda ya. Soalnya kita bisa saja pakai buah yang berbeda, dressing yang berbeda, jumlahnya juga bisa berbeda. Ini saya pakai donat yang dari Dunkin Donut. Isinya ada lemak yang cukup tinggi,
Hanya dari satu donat saja sudah menyumbang hampir 1/4 dari batasan konsumsi lemak kita sehari. Dan ini ada zat besi. Ingat, ini karena Dunkin pakai tepung yang diperkaya. Kalau kita buat sendiri pakai tepung biasa, mungkin angkanya nggak sampai 1 mg. Sedangkan salad buah lemaknya sedikit, proteinnya mirip, sama-sama 3 gram. Kebanyakan protein di salad buah ini dari yogurtnya ya Good Momies. Jadi kalau Good Momies pakai dressing yang lain atau nggak pakai dressing sama sekali, hanya buahnya saja, kemungkinan nilai proteinnya tidak setinggi ini. Lalu ada juga vitamin dan mineralnya. Nilai zat besi salad buah kecil ya, soalnya memang buah-buahan bukan sumber zat besi yang baik. Yang terakhir adalah cheeseburger sama french fries, kita bandingkan sama nasi dan sop. Nasi dan sop itu kan menu favorit di rumah banget ya nggak sih? Soalnya masaknya gampang, tinggal cemplung-cemplungin jadi deh. Nah, kita bandingin sama yang lebih gampang lagi, yaitu tinggal ke McD lalu tinggal beli. Nah, gimana perbandingannya? Data nutrisi menu McDonald's saya dapatkan dari website McDonald's Singapura, karena di website McDonald's Indonesia nggak ada. Sedangkan untuk sup, saya hitung sendiri dengan menimbang bahan. Jadi sekali lagi, sup Good Momies bisa juga beda dengan buatan saya. Tapi kalau pakai bahan yang sama, sepertinya mirip-mirip lah nilai gizinya. Langsung ya, ini nilai gizi burger plus french fries. Tinggi ya kalorinya. Ini karena lemaknya juga tinggi. Dari mana lemaknya? Dari minyak yang terserap dalam proses menggoreng french fries dan patty-nya, juga dari daging dan keju. Nilai proteinnya cukup baik dan juga ada kalsium dan zat besi. Nah, kalsiumnya ini kemungkinan dari kejunya dan zat besi kemungkinan dari beef patty-nya. Karena dari daging sapi kan ya. Di sisi lain kita juga punya sop daging masakan rumah yang juga pakai daging sapi. Tambah pakai nasi lagi. Kenyang lah ini, sopnya full 1 mangkok. Kalorinya hanya 346 kilokalori. Karena lemaknya sedikit, hanya 5 gram. Ini karena saya tidak pakai bawang goreng atau tambahan minyak lain di supnya. Natriumnya saya tahu ada, karena saya pakai garam. Tapi saya nggak tahu berapa, karena saya lupa nimbang. Maaf ya Good Momies, jadi nggak bisa bandingin natriumnya. Ternyata proteinnya juga hampir sama. Zat besinya lebih tinggi. Plus ada vitamin A dari wortel dengan kalori yang jauh lebih rendah. Dan yang nggak kalah penting, kalau saya sih lebih kenyang makan nasi daripada makan burger. Jadi gimana dong? Apa sih poin yang ingin saya sampaikan? Ya, kalau misalnya ada yang nanya, terus Mama Evi milih yang mana? Makan beng-beng apa makan pisang? Minum cola atau minum susu? Makan McD atau masak sop sendiri? Jawaban saya adalah, saya pilih dua-duanya. Karena tergantung situasi dan kondisi, ya kan? Tergantung tingkat kenyamanan Good Momies masing-masing. Kalau saya mungkin nyaman makan McDonald itu sebulan sekali aja. Beng-beng mungkin seminggu sekali. Coca-Cola mungkin nggak sama sekali. Kalau misalnya Good Momies mau mengeliminasi semua makanan yang kalori kosong tadi, nggak apa-apa juga, boleh, ya kan? Saya inginnya Good Momies bisa lebih bijak dalam memberikan makanan ke anak-anak kita. Jadi sekarang Good Momies sudah tahu tuh kalau misalnya ada pilihan antara donat sama pisang, mungkin buat bocah kita ya kasih pisang aja. Ada pilihan susu atau cola, ya kasih susu aja. Ya itu memang artinya kita sebagai mamisnya harus punya lebih banyak effort untuk masak makanan yang banyak sayurnya, banyak buah, banyak proteinnya. Mungkin jajannya harus dikurangi dan lain-lain ya. Semoga kita semua dicukupkan Allah rezekinya untuk memberikan makanan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih sudah menyimak. Kalau dirasa videonya bermanfaat, informatif, silahkan dipencet like-nya dan jangan lupa subscribe karena tiap hari Selasa saya akan meluncurkan video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!